Bahkan di dalam hadis ada yang mengatakan surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan, dan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Tentu saja sebagai orang iman kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk mengejar surga yang paling baik. Untuk itu kita harus banyak melakukan amalan-amalan untuk meningkatkan derajat kita di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Hadid 21 Allah berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Berlombalah mencari pengampunan dan surga, yang mana surga itu luasnya antara langit dan bumi. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang iman itu ada 3 golongan. Yang pertama yaitu zalimul nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri, itu yang suka walaupun dia mendapatkan hidayah tapi dia juga suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat baik, juga kadang-kadang dia berbuat kemaksiatan. Itu masuk golongan zalimul nafsi. Kemudian orang iman yang kedua yaitu muqtasid, orang iman yang sedengan. Dia juga beramal baik, cuman hanya mengerjakan yang wajib-wajib aja, yang sunnah dia enggan untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat biiznillah, orang iman yang berlomba kebaikan atas seizin Allah. Ini yang diidam-idamkan oleh orang iman, termasuk kita. Tentu saja kita juga ingin bagaimana kita termasuk golongan yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat biiznillah. Kita berlomba untuk mencari kebaikan dengan izin Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, meningkatkan derajat surga itu jelas dan harus kita kerjakan, kita lakukan, karena surga itu ada beberapa tingkatan. Bahkan di dalam hadis ada yang mengatakan surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan, dan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Tentu saja sebagai orang iman kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk mengejar surga yang paling baik. Untuk itu kita harus banyak melakukan amalan-amalan untuk meningkatkan derajat kita di dalam surga. Amalan-amalan untuk meningkatkan derajat kita di dalam surga yaitu memahami Al-Quran dan tentu saja mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran. Jelas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Di dalam hadis Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qara'al Qur'ana fara'a ana ahadan u'tiya afdhala mimma u'tiya faqad azama ma saghurallah wa saghura ma azamallah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia melihat ada orang yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia memandang dia orang itu lebih hebat dari dia, maka berarti dia telah mengagungkan apa-apa yang dikecilkan oleh Allah dan mengecilkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu sudah yang paling terbaik, yang paling mulia yaitu Al-Quran. Maka kita harus memperbanyak untuk berlama-lama dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengetahui isi atau makna arti dari Al-Quran. Kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar derajat kita tinggi di surga, kita harus memperbanyak zikir. Zikir karena Allah. Inna likulli syai'in syaqala wa inna syaqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, dan sesungguhnya pembersih hati adalah zikir atau ingat kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimas istighfara ja'alallahu lahu min kulli daikin mahrajan wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, membiasakan, maka Allah menjadikan baginya setiap ada kesulitan akan diberikan jalan kemudahan. Setiap dia mendapatkan masalah akan diberi jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian yang ketiga, amalan yang lain yaitu kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat malam terutama, yaitu sholat tahajud atau sholat lail. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihaini qablakum wa qurbatun ilallah wa minhatun anil ismi wa taghfiru lisayyiati wa matatul lidai anil jasadi. Kerjakanlah kalian sholat malam. Sholat malam dan doa-doa atau amalan-amalan di malam hari. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah pekerjaannya, amalannya orang-orang soleh sebelum kamu. Orang-orang soleh zaman dahulu. Dan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga mengusir atau menghapuskan dosa. Kemudian menghilangkan kesalahan. Dan juga wamaterodatul lidai anil jasadi, mengeluarkan segala macam penyakit dari jasad atau tubuh kita. Jadi luar biasa kalau kita rajin, rutin mengerjakan sholat malam, itulah kefadolan yang akan kita dapatkan. Tentunya surga kita akan menjadi sangat tinggi kelak. Kemudian juga sholat-sholat yang lain seperti sholat tasbih, seperti sholat taubat, seperti sholat duha, bisa 24 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya. Dan juga pengamalan-pengamalan yang lain, misalkan puasa sunnah, dan seterusnya. Semuanya itu adalah pekerjaan atau amalan-amalan yang bisa meningkatkan derajat surga kita kelak. Karena kalau derajat kita tinggi, maka jelas kita bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Kalau amalan kita sedikit, yang kita khawatirkan nanti tidak cukup untuk mendapatkan surga yang kita cita-citakan. Karena bereset sedikit, kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka itu para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita berlomba sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid 21 tadi, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Berlombalah mencari pengampunan dari Tuhanmu dan mencari surga. Karena surga itu luasnya antara langit dan bumi. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.